Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan pola kebahasaan pada puisi rakyat. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui apa-apa saja puisi rakyat itu? Jika belum, puisi rakyat itu bisa berupa pantun, syair, maupun gurindam. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menelaah struktur pantun, puisi, dan gurindam. Sebelum masuk ke menelaah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui struktur-struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, struktur teks itu merupakan bagian-bagian dari teks yang mencirikan suatu teks tersebut. Sedangkan aspek bahasa itu merupakan sarana dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam menyampaikan atau menerima informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa puisi rakyat itu merupakan warisan budaya yang berupa seperti pantun, puisi, maupun syair. Biasanya pada setiap puisi rakyat itu memiliki nilai seperti nilai moral, nilai agama, dan nilai budi pekerti. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa saja struktur-struktur pada pantun ataupun puisi? Jika belum ada, maka simaklah penjelasan dari Ibu. Adapun struktur pada pantun ataupun ciri umum pada pantun biasanya yang pertama itu bersajak AB AB. Yang kedua, biasanya pada larik ke-1 dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat itu merupakan isi. Ciri yang ketiga bisa kita ketahui pada makna larik ketiga dan keempat ataupun makna isi itu berbeda dengan makna pada larik ke-1 dan kedua atau yang merupakan sampiran. Yang kedua yaitu struktur pada syair. Struktur pada syair ataupun ciri-ciri pada syair itu, yang pertama itu biasanya syair itu bersajak A, dan yang kedua itu semua larik itu merupakan isi. Semua larik yang terdapat pada syair itu merupakan isi. Biasanya setiap larik itu selalu berkaitan antara satu larik dengan larik yang lainnya. Masuk struktur yang ketiga yaitu struktur pada gurindam. Struktur pada gurindam bisa kita ketahui yang pertama itu biasanya bersajak AA, BB, atau CC. Yang kedua, larik pertama dan larik kedua itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Struktur yang ketiga, larik ke-1 itu merupakan soal, sedangkan larik kedua itu merupakan jawaban dari larik yang pertama atau akibat dari larik pertama. Contoh struktur yang keempat itu isi ataupun maksud dari gurindam itu terdapat pada semua larik pada gurindam tersebut. Adapun aspek kebahasaan pada puisi rakyat itu seperti adanya kalimat-kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, kalimat majemuk, dan kalimat tunggal. Nah, setelah kita mengetahui struktur puisi rakyat, kita juga sudah mengetahui aspek bahasa pada puisi rakyat. Selanjutnya kita akan mencoba menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Kita akan mengambil satu contoh, yaitu kita ambil pantun. Nah, sebelum kita menelaah pantun, sebaiknya kita siapkan satu buah pantun dulu. Misal kita ambil contoh, misalnya pantunnya seperti ini. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Apabila kamu ingin dikenang, maka berbuat baiklah pada orang lain. Kita akan mencoba menelaah strukturnya terlebih dahulu. Kajiannya itu sudah terdapat 2 larik sampiran dan 2 larik isi, yaitu pada larik pertama dan kedua itu merupakan sampiran dan larik ketiga dan keempatnya merupakan isi.
Yang kedua, dua larik pertama itu merupakan pengantar agar bisa masuk kepada larik ketiga dan keempat. Yang ketiga, makna pada larik ke-1 dan larik kedua itu berbeda dengan makna larik ketiga dan keempat. Telaah kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang telaah kebahasaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita lihat pada lirik pertama dan lirik kedua, ambillah kapas menjadi kain, ambillah kain menjadi benang. Nah, pada dua lirik itu sudah terdapat kalimat ajakan di mana ada kata ambillah. Terus yang telaah yang kedua dapat kita ketahui bahwa pada larik ketiga dan keempatnya itu yang berbunyi, apabila kamu ingin dikenang, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Itu merupakan suatu kalimat saran. Yang ketiga, larik ketiga dan keempat itu merupakan kalimat majemuk. Telah kita mengetahui mulai dari struktur sampai dengan aspek-aspek bahasa dalam puisi rakyat, dan kita juga sudah menelaahnya. Tentunya itu gimana? Apakah mudah atau sulit? Sepertinya itu tidak terlalu sulit ya. Setelah kita mengetahui struktur, baru kita telaah puisi rakyatnya. Misalnya mau menelaah pantun, puisi, ataupun gurindam. Kita sesuaikan dengan strukturnya, baru kita telaah apakah itu termasuk ke gurindam ataupun syair. Nah, Ibu harap setelah pertemuan ini kalian menyiapkan satu buah pantun, satu buah syair, dan satu buah gurindam. Setelah itu kalian analisis mulai dari strukturnya hingga pola kebahasaannya. Berdasarkan dengan strukturnya ya, setelah itu kalian kirim ke Google Classroom, nanti akan Ibu terima. Baik, terima kasih, mungkin hanya itu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan Ibu lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.